Pidana berhak menuntut ganti kerugian. Harus segera ganti rugi. Yang menangkap itu si Peggy harus segera ganti rugi. Udah, nggak usah terlalu banyak sidang peradilan apa. Nggak usah. Cepatkan bebaskan aja dia. Bebaskan aja cepat. Terus yang itu menangkap sembarangan itu, ganti rugi atas apa yang sudah kalian lakukan. Itu kalian sudah merusak nama baik si Peggy Setiawan dan keluarganya dia. Ganti rugi cepat sebesar-besarnya, kembalikan nama baik orang. Paham? Tujuh tersangka yang dipidana saat ini mengkonfirmasi bahwa si Peggy Setiawan adalah pelakunya. Katanya abang berbicara soal data dan soal fakta yang terjadi saat ini. Nah, itu datanya dapat dari mana, bang? Bahwa 7 pelaku mengkonfirmasi bahwa si Peggy Setiawan ini adalah pelakunya. Itu data dapat dari mana? Kalau kita berbicara soal data, ya, data yang ada di BAP menjelaskan 5 dari 6 tersangka yang dipidana saat ini menyatakan bahwa si Peggy Setiawan bukan pelaku. Itu kalau kita berbicara soal data, ya bang. Kalau kita berbicara soal fakta yang terjadi, bagaimana dengan keterangan Saka Tatal? Saka Tatal menjelaskan bahwa foto DPO yang dicari itu sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini. Itu sesuai fakta yang terjadi, bang. Jadi, kalau abang ngomong berbicara soal data, ya harus ditunjukkan dong. Datanya yang mana? Faktanya yang mana? Jangan membuat ini jadi keliru. Jangan membuat suasana menjadi keruh. Dan kalau nggak salah dengar, di PT abang itu, abang jelaskan bahwa 7 tersangka yang dipidana sudah bertemu sama si Peggy. Lah, kok belum ada konfirmasi dari penguasa hukum si Peggy bahwa si Peggy ini sudah ketemu sama 7 tersangka yang dipidana? Kok belum ada konfirmasi sama sekali dari penguasa hukum si Peggy? Kok abang bisa dapat informasi? Itu informasi dapat dari mana, bang? Kok abang bisa melebihi dari pengacaranya si Peggy? Jadi, di sini kita lihat warganet menanggapi ketidakadilan yang telah diterima oleh Peggy Setiawan atau seorang kuli bangunan dalam kasus Vina Cirebon ini. Warganet di sini menyebut yang menyatakan 7 tersangka yang dipidana saat ini mengkonfirmasi bahwa Peggy Setiawan atau Peggy kuli bangunan adalah pelakunya. Warganet itu mempertanyakan kepada pihak penegak hukum, datanya dapat dari mana? Warganet itu lalu menjelaskan bahwa data yang ada di BAP, kalau 5 tersangka yang terpidana saat ini menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku. Warganet itu lalu mengatakan, kalau bicara dengan fakta yang terjadi, melihat keterangan dari Saka Tatal, dia menjelaskan kalau foto DPO yang dicari itu sangat berbeda dengan Peggy Setiawan atau Peggy kuli bangunan yang ditangkap saat ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Titia ini adalah yang pernah dilakukan penggerebekan di rumah si Peggy Setiawan alias si Peggy kuli bangunan di tanggal 22 Mei 2024, ya kan. Ini si bapak penyidik yang ikut menggerebek. Tapi ini ada tapi. Anehnya lagi, dia juga menjadi tim kuasa hukum sidang pra peradilan di Polda Jabar. Keren, berarti beliau ini merangkap jadi seorang penyidik sekaligus menjadi kuasa hukum sidang pra peradilan di sini. Wow, hebat, the best banget ini si bapak ya. Anda tuh menjadi sorotan di sini. Anda itu hati dan otak Anda tuh udah busuk di sini. Jadi ingat ya, saya selalu berdoa kepada Anda ini si bapak, ya kan. Nah, ingat, Anda tuh punya istri, punya anak. Semoga suatu saat nanti
bapak dan keluarga anak bapak sampai ke 7 turunan dapat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Di sini udah yakin sekali bahwa semuanya udah direkayasa dari pihak Polda Jabar dan dari pihak kepolisian itu tersendiri. Saya udah yakin banget ini udah yakin banget. Jangan sampai nanti Pak Hakim membela yang tidak benar. Saya minta tolong di sini dengan Bapak Hakim Tunggal, Bapak Iman Sulaiman. Saya yakin sekali Anda orang baik, ya kan. Di sini saya lihat agama Anda tuh kental sekali di sini. Saya mohon ya, tegakkan keadilan seadil mungkin. Jangan kau buat hukum tajamnya di bawah tapi tumpul di atas. Nah, inilah di negara Indonesia, no viral no justice. Kalau tidak viral maka tidak akan ditindaklanjutin. Inilah di hukum negara kita. Ada 3 hukum di negara Indonesia kalau menurut saya, ya kan. Uang, kekuasaan, dan no viral no justice yang biasa dipakai orang miskin. Biasanya kalau yang punya uang maka ada uang, semua masalah pasti beres. Di sini kita lihat kembali salah seorang warganet membela Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan. Warganet ini mengatakan kalau yang pernah dilakukan penggerebekan di rumah Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan ini. Warganet itu mengatakan juga kalau penyidik yang menggerebek, anehnya dia juga menjadi tim kuasa hukum di sidang peradilan Peggy Setiawan untuk Kapolda Jabar. Di sini, warganet tersebut sangat merasa yakin bahwa semuanya sudah direkayasa dari pihak Polda Jawa Barat. Warganet itu juga mengharapkan di hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan nanti jangan sampai hakim membela yang tidak benar. Jadi, di sini kita lihat bagaimana pendapat kalian. Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sidang gugatan pra-peradilan ini dilakukan, ya cukup fair, cukup tertib dalam menjalankan proses persidangan, tidak berat sebelah, ya cukup seimbang, tidak ada hal-hal yang menyimpang, tidak ada hal-hal yang membuat keraguan. Mudah-mudahan saja apa yang disimpulkan, apa yang nanti akan diputuskan sesuai dengan faktualnya. Ya, kebaikan untuk Indonesia bukan kebaikan untuk 1 atau 2 pihak. Karena rasanya kita semua butuh keadilan terkait apa yang diajukan. Bila benar, katakan benar. Bila salah, katakan salah. Ya, cukup fair. Namun, aku hanya ingin mengingatkan, bila gugatan pra-peradilan tersebut diterima, itu bukan berarti semua selesai. Karena mungkin saja pihak-pihak terkait akan mengeluarkan sprindik baru. Itu harus juga dipertimbangkan. Namun, apabila gugatan pra-peradilan tersebut ternyata ditolak, itu pun bukan berarti dunia ini berakhir. Ingat, masih ada perjuangan selanjutnya yang harus dijalani, yaitu sidang pokok perkara. Dan itu harus dimanfaatkan dengan baik, karena itu adalah ujian yang sesungguhnya. Ya, itu adalah ujian yang sesungguhnya. Maka apapun hasilnya, baik sidang gugatan tersebut diterima ataupun sidang gugatan itu pun ditolak, sama-sama memiliki konsekuensi dan impact yang harus dipersiapkan. Maka apapun hasilnya, patut disyukuri dan patut juga kita perhatikan dengan cermat. Terakhir di sini kita lihat komentar dari salah seorang warganet dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan. Warganet itu melihat bahwa sidang yang sudah dilakukan dalam pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah sangat fair, benar-benar fair ya. Terlihat tertib dalam menjalankan proses persidangan dan tidak berat sebelah. Warganet itu juga berdoa apa yang nanti akan disimpulkan dan diputuskan sesuai dengan faktanya. Warganet itu juga mengatakan bahwa kebaikan untuk Indonesia bukan untuk 1 atau 2 orang pihak, melainkan kita semua butuh keadilan. Warganet itu juga benar menyampaikan, bila benar katakan benar dan bila salah katakan salah. Sampai di sini, bagaimana tanggapan kalian dengan kasus Pina Cirebon yang telah menyangkut dengan Peggy Setiawan ini? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.